Halo guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam tentunya. Dimana para youtuber berada, saya Yuswa Channel. Jangan lupa terlebih dahulu like dan subscribe-nya. Pagi hari ini saya review pruning atau pemangkasan ranting-ranting durian ya. Itu yang tepat guys, karena itu sangat penting sekali. Jadi kita bisa lihat dari arah depan ya, dari arah depannya. Nah ini jangan. Nah ini umur kurang lebih 3 tahun ya guys ya. Ini sampai sana, itu kebun durian saya sangat luas sekali ya, suburnya luar biasa seperti ini batangnya ya. Ketinggian baru kurang lebih 2 meter begini. Ini karena musim hujan, jadi kesuburannya itu sungguh beda dibanding dengan musim kemarau. Nah seperti ini guys, ranting-ranting yang double-double, maksudnya induknya yang batang tinggi saja, batang besar saja, karena ini untuk menanggulangi nutrisi yang telah diserap batang induknya. Jadi ranting-ranting seperti cabang induk ini ya, ini yang ditinggal hanya yang besar saja, dari tangkai sini sampai ke sini. Nah seperti ini kita bisa, harus dibuang ini. Nah ini untuk pemotongan harus ditinggal paling tidak 2-3 cm ya, begini ya. Nah seperti ini, jadi supaya getahnya ini kalau dipotong mepet begini kadang membawa virus, jadi tangkainya bisa rusak gitu. Kalau dikasih jarak segini, jadi getahnya di sini bisa mengering. Dan nanti kalau sudah mengering seperti ini guys ya, kalau sudah mengering kita bisa pretel gini aja mudah gitu. Jadi bekasnya itu bagus saja, sehat-sehat saja gitu. Harus disisain paling enggak 2-3 cm. Nah seperti ini lah. Kalau ada ini induknya ada seperti apa namanya, tumbuh baru begitu, harus dipretel. Nah seperti ini yang aku tinggal adalah cabang utamanya lah, seperti ini ya. Ini intinya 10 seperti ini ya. Ini satu. Nah ini yang kecil harus dibuang, yang kecil seperti ini harus dibuang karena untuk mengganggu. Nah seperti ini tadi bawahnya, ini harus dipotong begini. Nah dipotong supaya nutrisinya diserap batang induknya, dan rantingnya yang besar begini harus ditinggal. Untuk yang kecil harus dipotong seperti ini ya. Ini begini motongnya, harus disisain. Jadi nanti kalau kering tinggal buang yang ini, jangan mepet begini ya, salah. Yang benar harus dipangkas agak panjangan, paling enggak 2-3 cm begini, supaya tidak membawa penyakit gitu. Nah ini tangkainya yang besar ditinggal seperti ini guys. Jadi durian itu buahnya di tangkai, bukan di daunnya atau ujungnya atau pangkalnya ya. Nih begini, disisakan 3 atau 2 cm begini ya. Ini di atasnya juga harus dipangkas. Ini begini, dipangkas. Nah jadi supaya tujuannya di tiap cabangnya itu dipotong supaya nutrisinya diserap. Dan seperti ini guys, meskipun sudah gede begini aku potong ya, dibuang ya, karena
mengalahkan induknya gitu guys, tujuannya ya, harus dipotong, harus dibuang. Nah seperti ini, begini. Jadi kalau ini nanti yang sudah potong kering, kita tinggal dipretelin gitu ya, supaya kalau ada sinar matahari terpancar langsung. Itu juga durian itu kalau terlalu subur maksudnya juga kurang bagus, harus ditata hingga dini. Nah ini cara cabang seperti ini harus dipotong. Ini yang ditinggalin cabangnya yang gede saja seperti ini ya. Nah seperti ini dari bawah ke atas. Ini yang besar-besar begini harus ditinggal dan yang kecil harus dipangkas. Ya jelas ya. Kalau yang kurang jelas bisa komen di bawahnya ya. Nah ini tangkainya induk dari cabang sini, ini kan gede, ini ditinggal. Dan ini cabangnya harus dipangkas. Ingat ya, cabang dari ujung sini sampai ke sini kurang lebih 2 atau 3 cm begini harus disisakan. Karena kalau terlalu mepet itu getahnya ngenain kayak gini bisa alergi ya. Tumbuhan aja juga bisa alergi seperti kalian kalau kena pisau ya. Kemarin saya juga kena. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan sekarang sudah sehat lah. Dan seperti ini juga kita harus pangkas seperti ini guys, dibuang ya, begini. Nah ini yang ditinggal hanya tangkainya yang besar-besar saja seperti ini ya. Ini nanti kalau berbuah di sini guys, buahnya di sini deret-deret begitu ya. Satu batang ini aja dikasih 10 biji per batang, sudah luar biasa lah seperti ini ya. Seperti ini pemangkasannya guys, sampai atas begini ya. Ini yang udah batang ranting-rantingnya harus dibuang. Nah contoh seperti ini cegah 3 ini dari pangkal bawah seperti ini, kita harus ini kadang ya, ini yang kecil-kecil saja, ini tangkainya bisa dipotong begini dari situ. Dan di atasnya juga begini, ditinggal ujungnya saja ya, situ. Ini juga seperti ini. Nah seperti ini dan seterusnya guys ya. Ini pokoknya cabang-cabang yang ada kita harus buang supaya tidak mengganggu induk. Nah ini seperti ini juga harus dipotong gini. Oke ya, nanti nah ini saya sampai sana guys, ini karena durian saya itu luas ya, ada 2 tempat, jadi kita kerjanya juga pelan-pelan saja ya, karena itu orang yang belum tahu, nggak ngerti gusa-gusu, lebih baik saya kerjakan sendiri gitu ya guys, intinya ya. Ini nggak sembarangan. Nah, seperti ini juga masih, ini tadi 1 batang lah begini ya di bawahnya ya, yang sudah saya potong jadinya begini. Karena ini sejak kecil sudah aku potong ya, ini paling enggak 3 bulan sekali kalau ada cabang-cabang begini harus dipotong begini ya, potongin dan seterusnya. Ini supaya rapi dan pertumbuhannya cepat guys. Nah seperti Anda lihat lah, ini pemotongannya seperti ini ya, kelihatan sudah membentuk rapi. Tangkainya harus yang besar saja ditinggal dan yang kecil kita buang ya. Terima kasih, ini karena saya banyak kerjaan guys, jadi kita harus membagi waktu ya. Terima kasih untuk
teman-teman semuanya selamat beraktivitas. Salam damai dan damai sejahtera selalu buat saya, Anda, dan kita semuanya. Ini ya guys, ini di belakang rumah lokasi. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Selain itu juga masih ada jagung-jagung begini ya. Kalau buah apa enggak itu pasrahkan pada yang kuasa aja. Bahkan juga dikasih cabai apa semuanya jadi tumpang sari, tumpang tindih gitu ya. Puji Tuhan, karena banyak kerjaan, saya harus kerja dan kerja guys ini karena banyak, dan progres ini juga tidak sembarang orang, jadi saya kerjakan sendiri supaya tidak keliru gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saya, Anda, dan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.